Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fauzia, kelas 2G, NIM 2005653. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia yang mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan nilai negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Hasil perenungan resmi disahkan bersama dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. Yang kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Keilmuan utama filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama. Yang pertama yakni metafisika. Metafisika yakni cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Metafisika terdiri atas metafisika umum yang selanjutnya disebut sebagai ontologi, yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada, dan metafisika khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas adanya Tuhan, khusus yang terbagi dalam teodesi yang membahas adanya Tuhan, kosmologi yang membahas adanya alam semesta, dan antropologi metafisik yang membahas adanya manusia. Yang kedua yakni epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Dalam epistemologi, terkadang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkap kebenaran, adanya sesuatu yang kita percaya dapat diketahui, dan apa yang dimaksud oleh suatu pernyataan yang dianggap benar. Yang ketiga, aksiologi, cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat nilai baik buruk dan estetika yang membahas nilai-nilai keindahan. Dalam etika dipelajari dasar-dasar benar, salah, dan baik buruk dengan pertimbangan-pertimbangan moral secara fundamental dan praktis. Sedangkan dalam estetika dipelajari kriteria-kriteria yang mengantarkan sesuatu dalam dapat disebut indah. Yang terakhir yakni logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia berdasarkan bukti-buktinya. Hakikat sila-sila Pancasila ada 3. Yang pertama abstrak, kemudian yang kedua pribadi, dan yang ketiga konkret. Yang pertama abstrak. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila merujuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan,
manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran berupa ke dan an yang terdapat pada sila pertama, kedua, keempat, dan kelima. Sedangkan satu berupa per dan an, yakni yang terdapat pada sila ketiga. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksud yang pokok. Maksud yang pokok tersebut ialah membuat abstrak atau mujarad tidak maujud atau lebih tidak maujud arti daripada kata dasarnya. Yang kedua, hakikat pribadi. Sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila merujuk pada ciri-ciri khusus sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian dan totalitas konkretnya disebut sebagai kepribadian Pancasila. Kemudian yang ketiga yakni hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Sekian penjelasan singkat mengenai filsafat dasar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.